Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sempurnama SPD, mengajar di SDN Negeri Kena Kacamata Batangkawa, Kabupaten Lemandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, mahasiswa dalam jabatan kategori 1, golongan ketiga, program studi pendidikan guru sekolah dasar, NIM 202341178280. Saya akan melaksanakan uji kinerja yang dilaksanakan di SDN Negeri Kina, Kecamatan Batangkawa, kelas 5, mata pelajaran PPKN, unit ketiga, Jati Diri dan Lingkunganku, pelajaran 1, mengenali diri sendiri dan lingkunganku. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi semuanya. Luar biasa. Baik. Nah, kita sebelum melakukan pelaksanaan pembelajaran kita melaksanakan pengecekan persepsi. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Baik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa. Silakan pimpin doa ya. Oh ya, silakan. Nah, di tempat duduk aja, bisa. Tapi berdiri. Baik. Kemudian kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila ya. Silakan, pimpin untuk menolak. Hari ini pembelajaran kita adalah pembelajaran PPKN, yaitu tentang materinya itu unit 3, yaitu jati diri dan lingkunganku. Pembelajaran 1 yaitu mengenal diri sendiri dan lingkungan. Kemudian Pak Guru, sebelum kita memulai pembelajaran ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan terkait tentang materi kita pada hari ini. Ya. Pertanyaannya adalah, pertama ini pemantik buat kita semua. Pertanyaan pertama yaitu, apakah kalian memiliki ciri-ciri fisik yang unik? Nanti jawab ya. Kemudian, apakah lingkungan tempat tinggal kalian memiliki identitas? Nah, sekarang pertanyaan pertama, apakah kalian memiliki ciri-ciri khusus yang unik? Misalnya seperti ini, siapa namanya? Nah, DP ini kan dia memiliki ciri-ciri khusus yang unik di antara kalian semua. Salah satunya adalah dia memiliki postur tubuh yang gendut. Nah, ada juga seperti Amir ya. Dia memiliki ciri-ciri khusus yang unik ya, kecil, mungil ya kan. Nah, begitu juga yang lain ya kan. Mungkin selain itu, selain postur tubuh ada lagi tanda lahir berupa tai lalat, terus giginya gisul, atau senyumnya kan, atau ada lesung bibirnya. Itu adalah ciri-ciri fisik kita yang unik. Nah, kemudian yang kedua, apakah lingkungan tempat kalian memiliki identitas? Tentu saja kita itu tempat tinggalnya memiliki identitas yang seperti berupa apa? Berupa misalnya alamat rumah, misalnya jalan apa, gang apa, terus RT berapa, RW berapa gitu ya. Nah, dan seterusnya. Baik, masuk ke apa namanya? Unit ketiga materi pembahasan kita yaitu jati diri dan lingkungan. Pelajaran 1 yaitu mengenal diri sendiri dan lingkungan. Nah, di sini profil Pancasilanya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang telah kita laksanakan tadi, kita berdoa kepada Tuhan ya di awal tadi ya. Kemudian bernikah global, terus mandiri, kemudian bernalar kritis. Artinya kamu dituntut untuk berpikir secara berkelompok maupun mandiri nantinya ketika melaksanakan tugas ya atau kelompok nanti secara mandiri atau kelompok. Kemudian kreatif. Setelah itu
capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat mensyukuri identitas diri dan budaya di lingkungan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kemudian peserta didik dapat menanggapi secara mandiri terhadap kondisi dan keadaan yang ada di lingkungan masyarakat untuk menghasilkan kondisi yang lebih baik. Oke. Nah, di sini Bapak memberikan tugas kelompok seperti yang atur, yaitu tugas kelompoknya adalah kalian akan mengamati video yang akan saya putar. Berikut videonya, ya. Siap, saksikanlah video berikut ini. Halo anak Indonesia, apakah kamu bangga menjadi anak Indonesia? Nah, semua tahukah kalian? Saat memasukkan dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan dasar negara yang pertama, kebangsaan Indonesia. Nah, kebangsaan Indonesia yang dimaksud ya, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu nasional stat. Nah, dari pidato ini kita bisa menyimpulkan bahwa 1340 suku bangsa Indonesia adalah satu bangsa Indonesia. Nah, ternyata ada 1340 suku bangsa di Indonesia. Nah, ini sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Tahukah kalian, selain 718 bahasa daerah, bangsa Indonesia mempunyai keragaman lain yang sangat kaya, seperti keragaman pakaian tradisional, makanan, dan minuman khas, senjata tradisional, rumah tradisional, tarian tradisional, alat musik tradisional, dan lagu daerah di 38 provinsi di Indonesia. Nah, meskipun beragam, kita harus tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia, seperti makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, semua, oleh karena itu, kita perlu mengenal keragaman budaya yang ada di Indonesia dan melestarikan budaya daerah kita, Nah, sekarang kita ke bagian yang pertama ya, yaitu mengenali diri sendiri dan lingkunganku. Nah, semua, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa dapat dijadikan sebagai pedoman untuk hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan yang ada, meliputi perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Berbagai macam perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat dapat kita jumpai dengan mudah, seperti adanya perbedaan ciri fisik, agama, pendapat, hobi, maupun kebiasaan hidup sehari-hari. Sekarang kita akan ke bagian berikut beberapa suku bangsa di sebagian provinsi sesuai dengan persebaran suku bangsa pada peta yang tersedia. Nah, sekarang kita akan membahas dan mempelajari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kita mulai dari yang pertama, Provinsi Sumatera Utara. Nah, suku bangsa yang ada di sana yaitu ada Batak Toba, Batak Karo, Mandailing, suku yang tadi kita sudah bahas ya, anak-anak. Kemudian perbedaan agama, ras, dan antar golongan. Nah, suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki kesamaan norma, identitas, dan ciri khas. Nah, sedangkan agama adalah sarana yang dipakai umat manusia sejak lama untuk menjalankan nilai-nilai ketuhanan yang diyakini. Kak, apa sih ras itu, Kak? Nah, ras merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri fisik secara alamiah. Nah, golongan dan lapisan sosial dengan materi tadi terkandung di dalam simbol sila Pancasila ya, atau di lambang dasar negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Dengan semboyannya adalah berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa kira-kira Bhinneka Tunggal Ika itu? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Seperti kalian di kelas 5 ini tentunya tetap semuanya tidak satu tempat, tidak satu suku toh. Pasti ada yang bangga, ya kan? Ada yang dari asli Mandailing sendiri toh, ada yang memang dari Jawa mungkin, ya kan? Atau dari Palangkaraya,
dan seterusnya ya kan. Tetapi tetap satu. Nah, terkait dari materi tadi, sekarang kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian tentang hal-hal berikut, yaitu berdasarkan beliau mengenal diri sendiri dan lingkungan tadi. Kerjakan bersama dengan kelompok pertanyaan di bawah ini, yaitu sebagai anggota Tuhan Yang Maha Esa, tuliskan identitas diri dengan lengkap bersama dengan kelompokmu. Nah, kemudian tuliskan budaya lingkungan tempat tinggalmu dengan benar. Tentunya budaya lingkungan kita karena memiliki budaya. Nah, ini berkelompok ya. Nah, budaya ada di belakang, tulis saja di belakang sini ya, untuk menulis budaya itu harus bersama-sama ya. Nah, biar lebih hasilnya memuaskan, sama-sama dibahas ya. Ini nomor 2 ya, ini kan nomor 1 nih. Di sana ya kan ada dulu tuh ada nomor 1 ini nomor 1 semua nih. 1, 2, 3 sih sama soal yang nomor 2 ini. Tahu? Betul kan? Tapi sama-sama nanti beritahu kepada kawan yang nulis itu nama lengkapnya, nama panggilannya kalau ada nyaman. Ya kan? Ini siapa namanya? Dede. Asli mana kamu Dede? Asli mana? Bayar. Nah, inilah keberagaman. Keberagaman kita tidak semuanya orang Mandau, tapi bermacam daerah ataupun desa. Sekolahnya di sini ya. Bagaimana tugas kelompoknya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah ya? Kelompok 2? Baik. Sesuai dengan langkah kita, apabila sudah selesai, kita melakukan lihat yang ada di kemarin di lembar apa? Halaman ini. Kita melakukan presentasi, yaitu sesuai dengan kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Itu berdasarkan kelompoknya, kelompok 1 itu maju semuanya. Nanti sesuai dengan dulunya tentang menyebutkan atau mengenal jati diri masing-masing, silakan di presentasi ke depan. Kelompok 2 melihat, kita sama-sama melihat keterampilan mereka dalam melakukan presentasi tadi. Silakan kelompok 1 silakan. Maju semuanya. Coba dulu perhatikan mereka yang ada di depan. Ini adalah lawan kelompoknya ya. Mereka ini akan melakukan presentasi tentang hasil kelompok mereka, hasil diskusi kelompok mereka. Silakan kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. Ya. Terus ulang lagi. Pertama. Ya.
Nanti teman ada yang begini ya. Ya, lanjut. Mengamalkan Depri pengadilan nomor 4 tanggal 1 bayar 11 April 2012 tulis kami laki-laki alamat tempat tinggal nama Dewi Katakan. Baik, silakan ke tengah ini. Nah, di situ kan nomor 1 kamu telah menyebutkan identitas diri kalian masing-masing. Terus yang kedua itu adalah sebutkan apa namanya budaya yang ada di daerah atau tempat tinggal kita. Coba sebutkan di situ ada berapa? Oh ya, silakan bacakan. Yang menganut kepercayaan kemaringan dan Balaya Lanting merupakan kepercayaan melestarikan tradisi masa lalu masyarakat yang mengandalkan sungai sebagai saran transportasi sekaligus memperkenalkan potensi makanan wisata. Sudah ya? Baik. Kelompok 2, menurut kalian bagaimana hasil penampilan presentasi kelompok 1 tadi? Baik ya, baik kita terus. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang tugas kelompok 1 memperhatikan kelompok 2 yang sedang melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya ya. Silakan kelompok 2 maju. Tentang nilai budaya tentang budaya yang ada di daerah kita atau di kabupaten tempat tinggalmu. Silakan. Yang nyaring ya. Oh, kamu yang baca. Nyaring berarti kan yang nyaring ya. Oke. Baik, kelompok 1 bagaimana hasil
diskusi atau hasil presentasi di kelompok 2? Bagus ya, kalau bagus berikan aplaus atau tepuk tangan untuk mereka. Silakan duduk. Benar-benar diskusi. Kelompok 1 dan kelompok 2 adalah melaksanakan presentasi ya. Baik. Langkah selanjutnya yaitu kita masih berlanjut, yaitu setelah diskusi kamu akan ini kita akan melakukan SPG atau senam pemanasan otak. Bergerak ini ya, berdiri. Oke, betul. Tugas evaluasi mandiri ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Perintahnya yang nomor 1, sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, tuliskan identitas kamu dengan lengkap dan benar. Kemudian yang kedua, tuliskan budaya lingkungan tempat tinggalmu dengan benar, seperti yang bersama tadi, tapi ini tidak bisa ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan 5 agama yang ada di Indonesia dengan benar. Yang kelima, yang keempat, tuliskan semboyan bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman pandangan hidup yang terdapat pada lambang dasar negara kita, yaitu Garuda Pancasila ya kan, tulisnya itu ada. Kemudian yang kelima, tuliskan hobi atau aktivitas yang kamu senangi atau sukai. Tentunya kamu punya hobi kan? Apa misalnya? Baik, saya akan bagikan ini atau nomor jawabnya. Jangan lupa menuliskan namanya. Oke. Renisa sudah Renisa ada kesulitan? Tidak ada lagi. Kalau ingat tulis, namun ada ingat tulis, Facebook ada tulis, diisi pun tidak apa-apa. Yang penting besar dirinya diisi gitu ya. Kalau nabur kalau enak mah. Sudah semuanya? Sudah ya? Wow, cepat ya. Bagus. Jadi kamu kan sudah materi ya kan? Sip apa? Sip apa? Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Boleh dikumpulkan. Ini enak tuh di dalam ya. Mana disimpan kan bawa ke rumah buat pelajaran juga kan. Tapi memang materinya jadi kasih lagi. Sifa. Nah, ini kan jawaban kamu ini atas pertanyaan tadi kan. Bawa sini. Ya. Kemudian Renisa Chandra Candiago. Wow. Ya. Dan ya dari situ kok. Kemudian Kaila Septi Ani Putri.
Oke. Aisyah Nadia Kumaida. Mana? Oke, mantap. Ini ya. Terus Nabila Fitriani. Oke. Depril. Ini yang bonus coba ini. Bentar ya, catat dulu. Online. Ini Faisal, Muhammad Faisal. Baik, Muhammad Faisal. Semangat ya. Gusti Haifuni Amil. Semangat ya Amil ya. Viola Sasabila Nur Aisyifa. Wow. Kencang ya. Semangat ya Pak Asyik Asifa ya. Kemudian Intan Cendra Kasih Pendi. Semua sudah dapat tak? Sudah semuanya? Ada yang belum dapat? Kebagian anak lembar jawaban hasil kerja mandirinya sudah semua? Baik, kalau sudah semua, mungkin pekerja kita sudah sampai di sini. Mengenal jati diri dan lingkungan tadi tentunya telah kita lewati bersama. Jadi sangat penting sekali dalam keberagaman kita, terutama di tempat lingkungan kita sendiri. Tentunya kamu itu apabila selain di sekolah maupun di tempat tinggal kamu atau di rumah itu tentu memiliki tetangga, atau tetangga itu tidak sama dengan bangsa kamu atau suku kamu, tapi tetap kita itu selalu saling menghargai, karena di situ kita berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi nanti kamu akan mencarinya di misalnya koran, di internet, ya kan, sebagai referensi untuk bahan bacaan kembali, ya. Jadi biar menambah ilmu, menambah daya ingat kita tentang pemateri kita hari ini. Itu tentunya bukan hanya habis di sini, di rumah juga kamu harus mencarinya biar menjadi wawasan kamu lagi, ya. Nanti cari di internet, bisa melalui Google, ya kan. Majalah, buku bacaan yang ada di sekolah, baik di mereka maupun di pojok baca kita. Nah, kemudian terkait dengan materi kita pada hari ini, apakah yang Bapak ajarkan dari media pembelajaran tadi oleh saya itu suka? Kalian suka? Saya. Kemudian apakah kalian suka dengan cara mengajar Pak Guru atau pendidik yang saya lakukan pada hari ini? Suka. Nah, sebelum kita melaksanakan yang akhir, berdoa seperti di awal kita tadi, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh Oke, terima kasih. Baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini dan kita sampai bertemu di pertemuan berikutnya, ya. Selamat pagi. Jangan kemana-mana, Pak.